Baik, setelah tadi kita pelajari notasi finite state machine (FSM) yang nanti akan kita gunakan di bahasan rangkaian sekuensial. Selanjutnya kita akan coba pelajari komponen penting di dalam rangkaian sekuensial ini yang disebut dengan flip-flop atau biasa disingkat dengan FF. Kemudian ini adalah urut-urutan penting yang diperlukan di dalam pembentukan flip-flop. Jadi nanti berasal dari fungsi boolean. Kita udah tahu fungsi boolean seperti apa. Kemudian tabel operasi. Ini baru ya, ada yang namanya disebut dengan tabel operasi. Nanti dari tabel operasi ini bisa kita urai menjadi uraian tabel operasi. Dari uraian tabel operasi kita bisa gambarkan ya diagram keadaan, diagram state diagramnya. Kemudian nanti kita bisa buat tabel transisi. Dari tabel transisi nanti kita bisa buat key map key map present state ya. Kemudian dari key map kita dapatkan fungsi sederhana dan terakhir nanti kita dapatkan rangkaiannya. Jadi cukup panjang tahapannya di sini. Ini rangkaian di sini maksudnya adalah rangkaian flip-flop yang kita inginkan. Nah, konsepnya ya, konsep flip-flop. Flip itu jenisnya macam-macam. Nah, yang sedang kita pelajari ini untuk flip-flop jenis apa? S ya atau set dominan. Nanti lebih tepatnya flip-flop jenis RS atau SR ya. Nah, kita lihat sebelah kiri ini ada sebuah rangkaian sederhana. Masih ingat ini simbol apa ini? Gerbang NOT ya. Ini ada dua buah gerbang NOT nih yang dirangkai seperti ini. Oke. Kemudian setelah gerbang NOT ini ada sebuah unit atau rangkaian yang akan melakukan delay ya atau penundaan. Jadi mula-mula ya kita itu singkatan dari present state tadi ya. Present state di sini kondisi saat ini. Ini dilewatkan ke dua buah gerbang NOT. Ini menjadi next state ya. Kita plus 1 next state. Ini present menjadi next state. Oke. Kemudian nanti melalui gerbang komponen delay ini akan menjadi present state lagi. Yang next state ini menjadi state yang baru lagi. State baru ini namanya present state. Oke. Nah, kalau dari sini kita bisa tuliskan fungsinya bahwa kita plus 1 yang ada plus 1 itu artinya next state ya. Itu sama dengan present state. Kalau kita pengen adanya input, tadi kan kita pas belajar tentang counter, ada ya, counter yang satu arah, tidak ada inputnya, kemudian counter yang dua arah, bisa up dan down, tapi tidak ada input eksternal ya. Ya ada input X ya, dan X aksen menentukan arah, tapi nggak ada outputnya ya. Kemudian di contoh ketiga ada counter yang menghasilkan output, tapi tanpa syarat. Outputnya hanya kalau ada di state tertentu, dia menghasilkan output. Dan yang terakhir tadi ada counter yang menghasilkan output jika inputnya tertentu. Nah, jadi idenya di sini dari gambar yang kiri ini kita coba, kita punya input. Ya, input. Kalau ini kan nggak ada input, kita pengen punya input. Nah, caranya yang satu gerbang NOT ini kita coba di gerbang yang basicnya gerbang OR ya. Gerbang OR di depannya ada buletannya. Nah, masih ingat ini substitusi gerbang apa ini? Barangkali ada yang ingat. Urutannya adalah OR, tidak ada bulatan kan? Kalau bulatan satu di output, jadi NOR. Kalau ada bulatan di input, jadi NAND. Ya, ini gerbang NAND ini ya, substitusi gerbang NAND. Oke, jadi seperti ini, misalnya inputnya sebut saja S ya, sehingga fungsinya sudah menjadi berbeda. Kalau tadi
kita plus 1, next state itu sama dengan present state, ya sekarang kita plus 1 plus satunya ini udah berubah. Next state itu sekarang diperoleh dari present state kita ditambah dengan ini, S ya. Oke. Ini kalau kita tuliskan fungsinya menjadi seperti ini kan. Nah, kalau kita tulis sekarang, ini namanya tabel operasi. Kalau ini fungsi boolean ya. Ini fungsi boolean, ini tabel operasi. Tabel operasi itu kolomnya adalah inputnya, ini variabel S, kemudian kolom outputnya adalah next state. Jadi kalau dari fungsi boolean ini, S-nya kita isikan 0, maka next state-nya sama dengan kita. Kita itu apa? Present state. Kalau next state-nya sama dengan present state, itu istilah lainnya adalah hold atau tidak berubah. Jadi kalau sebelum mengikuti kuliah ini belum paham tentang rangkaian sekuensial, kemudian ngikutin kuliah ini, dan setelah kuliah selesai ini, kok masih belum paham, nah itu statusnya hold, nggak berubah. Ya. Harusnya berubah. Kalau berubah itu istilahnya set. Jadi kalau S-nya ini kita beri input 1, maka next state-nya kita plus 1 ini menjadi 1. Ya. Apakah kita nggak pengaruh? Masih ingat ya fungsi boolean? 1 tambah apapun tetap 1. Nah ini namanya set. Kalau sebelum mengikuti kuliah hari ini, belum paham rangkaian sekuensial, setelah mengikuti jadi paham, berarti statusnya set. Sudah berubah. Ya. Ini namanya tabel operasi. Inputnya variabel, outputnya next state. Bisa ditangkap sejauh ini konsepnya? Baik, kita lanjutkan. Tadi inputnya 1 ya. Kalau kita pengen inputnya 2, maka yang gerbang not ini sekarang kita ganti lagi nih. Ya. Di sini kita ganti misalnya dengan gerbang ini N, ada bulatan 1 di output namanya gerbang apa? NAND ya. Jadi dua-duanya ini sebenarnya gerbang NAND ini. Ya. Ini basicnya OR, ini basicnya N. Sekarang inputnya sebut saja R ya atau reset. Ya, sebelumnya set, sekarang R reset. Jadi ada 2 input sekarang. Tadi inputnya 1, sekarang ada 2. Sehingga fungsi QT plus 1 atau next state-nya ini sudah berubah. Kalau ditulis fungsinya menjadi seperti ini. Jadi QT plus 1 ini itu diperoleh ya. Kita ikutin di sini. Nah, ini ya, S ya, S ini dijumlahkan dengan yang bawah ini N dari R dan QT. R aksen ya. Kenapa R aksen? Nah, ini kita lihat. Ini aktif low, jadi ketemu aktif high. Jadi ini terjadi N kompatibel. R-nya jadi R aksen. Ini fungsinya ya. Sekarang inputnya ada 2. Maka kita bisa tuliskan tabel operasinya ya. Kolom input ini SR, karena ada 2 maka ada 4 kombinasi 0001 1011. Kemudian next state-nya ini sebagai output. Kalau S dan R-nya kita isi 0 ya. Berarti ini 0, ini jadi 1 ya. 1 kali QT, berarti next-nya jadi QT ya. Hold, tidak berubah. Tapi kalau S-nya 0, R-nya 1, jadi ini 0 tambah 0, jadinya 0. Nah, kalau next state-nya 0 itu istilahnya reset. Ke reset gitu ya. Kemudian kalau S-nya 1, R-nya 0, nah apapun tambah 1, 1 tambah apapun itu pasti 1 ya. Maka outputnya akan 1. Kalau output 1 itu disebut dengan set. Jadi sekarang ini kita udah lihat ya, next state-nya atau output-nya bisa 3 macam. Hold itu kalau nggak berubah, atau berubah
jadi 0 namanya reset, atau jadi 1 namanya set. Ini namanya tabel operasi ini. Nah, dari tabel operasi ini kita bisa urai ya. Urai dari mana ngelihatnya? Dari kondisi ini ya. Yang pertama misalnya reset. Reset saja. Nah, jadi reset saja, baris ini aja ya. Maka output reset itu kita peroleh kalau inputnya S-nya 0, R-nya 1. Atau kita tulis menjadi S aksen R. Kemudian reset sama hold ya. Ini ya, bisa kombinasi reset dan hold. Kalau reset dan set nggak mungkin ya, ini kan dua hal yang berbeda. Tapi kalau reset sama hold masih bisa. Sehingga kalau kita tulis fungsinya, yang atas inilah S aksen, R aksen, ya ini, ditambah dengan yang bawah S aksen, R. Ini kalau kita sederhanakan, ya ini sama dengan S aksen. Itu namanya reset hold. Selain reset hold, ini ada set saja. Nah, set saja ini ada dua macam ya, dua baris. Sehingga kita tulis fungsinya SR aksen ditambah SR. Kalau kita sederhanakan jadi S. Oke, ini set. Di set juga ada set hold. Set ini gabungan dengan yang hold ini. Jadi kalau set tadi adalah S, sekarang ditambah yang holdnya S aksen, R aksen. Tambah ini ya. Nah, ini dengan perumus ABC ya. Maka kita bisa dapatkan ini hilang ya, sehingga S plus R aksen. Nah, sekarang kita sudah dapat uraian dari tabel operasi ini bahwa untuk reset itu jika inputannya S aksen R, reset hold, itu jika inputannya S aksen, set itu jika inputannya S, dan set hold jika inputannya S plus R aksen. Nah, langkah selanjutnya kita akan ini sebenarnya ngikutin langkah yang ini lah. Nah, yang ini ya tahapan ini. Kita tadi sudah sampai ini uraian tabel operasi kan. Sekarang kita akan gambarkan diagram keadaannya, diagram state-nya. Jadi udah langkah 3, sekarang langkah 4-nya ini diagram state-nya. Jadi state-nya ada 2 ya, 0 atau 1. Oke. Kalau dari 0 pindah ke 1 itu namanya set. 0 ke 1 itu namanya set. Di fungsi ini kita tahu kalau set itu inputnya S. Maka kita tulis nih inputnya S. Kemudian kalau dari 1 ke 0, dari 1 pindah ke 0, itu namanya reset. Nah, reset itu kita tahu tadi kalau dapat input S aksen R. S aksen R ya. Kemudian bisa juga jadi 0 itu adalah status reset ya. Reset tetap di reset ya. 0 tetap di 0. Berarti itu namanya reset hold. Namanya reset hold. Reset hold tadi kita tahu kalau dapat input S aksen. Ya, S aksen. Kemudian 1 itu namanya set. Set hold ya, 1 tetap di 1 kalau dapat input S plus R aksen yang ini ya. Jadi ini diagram state yang kita peroleh ya dari contoh ini ya. Kemudian dari diagram state kita bisa buat apa yang disebut dengan tabel transisi. Transisi itu perubahan. Jadi kolomnya adalah transisi perubahan dari T ke T plus 1 ya, present state ke next state. Kondisi sekarang ke kondisi yang akan datang. Oke, ini inputnya, kemudian yang kolom outputnya ini nilai variabelnya. Jadi tabel ini digambar berdasarkan diagram state ini. Nah, kita ikutin misalnya dari 0 ke 0, berarti sini ya, reset hold. Ini kan. Itu terjadi jika S-nya 0. Nah, S-nya kita beri 0, R-nya nggak pengaruh di situ. Kita kasih don't care.
Kemudian kalau set itu dari 0 ke 1. Dari 0 ke 1 itu namanya set. Itu terjadi jika nilai variabel S-nya 1. R-nya nggak pengaruh, nah R-nya don't care. Kemudian reset. Reset itu dari 1 ke 0. Itu terjadi kalau inputnya S-nya 0, R-nya 1. S-nya 0, R-nya 1. Ya. Kemudian kalau set hold, ya, 1 tetap di 1, itu kalau inputnya S plus R aksen. Nah, di sini ya kalau ini operasinya plus berarti bisa dua macam. S-nya bisa 1, R-nya don't care, ya. Atau R-nya 0, S-nya don't care, sehingga bisa dua macam ini. Oke, ini tabel transisi. Ini adalah flip-flop SR, ya, flip-flop pertama yang coba kita pelajari, ya, cara kerjanya. Kemudian flip-flop nanti disimbolkan dengan sebuah kotak ini, ya. Sebuah kotak, kemudian ini inputnya S, ini R, outputnya ada dua, key dan ada yang nanti nuliskan dengan key aksen, atau ada buletan gini. Bisa dua macam itu, ya. Kalau ada buletan berarti ini nggak usah aksen, kalau nggak ada buletan ini pakai aksen. Terus nanti untuk penyederhanaan biasanya kita anggap ini inputnya kita tidak perhatikan aktif low atau aktif high-nya, ya, untuk penyederhanaan. Oke, ini uh, untuk model set dominan, ya. Yang kedua adalah reset dominan. Langkahnya hampir sama seperti tadi, cuma kita lihat ya, ini beda. Gerbangnya yang digunakan beda. Kalau di sini tadi basicnya OR, di sini N, sekarang dibalik, ini basicnya N, ini basicnya OR, ya. Langkahnya sama, ya. Ini kita percepat, ya. Jadi dari sini dapat fungsi, ini fungsi booleannya ini. Kemudian dari fungsi dibuatkan tabel operasinya, ya. Ini inputnya, ini next state-nya. Dari tabel operasi dibuatkan ureanya. Nah, di sini juga ada reset, ada set, ya. Resetnya ada dua baris. Berarti ada reset hold, ada set hold. Oke, ini dapat fungsinya masing-masing, inputnya seperti apa. Setelah itu kita gambarkan ini state diagramnya. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Dari state diagram ini kita tuliskan tabel transisinya. Nah, jadi nanti untuk yang kita pakai karakteristik flip-flop SR, ya, ini adalah yang ini. Ya, tabel transisi ini yang akan kita pakai. Jadi nanti apa yang kita uraikan di atas, ya, di depan ini, ya, ini adalah sekedar kita tahu bagaimana flip-flop itu diperoleh, ya. Langkah-langkah bagaimana flip-flop SR itu bisa diperoleh. Nantinya yang akan kita gunakan selanjutnya adalah bisa cukup melihat dari tabel transisi ini. Karakteristiknya cukup diwakili dari sini. Kalau tadi yang kita pelajari adalah asal-usulnya, ya. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Baik. Tadi kita sudah tahu ada beberapa nama kondisi, ya. Ada yang disebut dengan set, ada yang disebut dengan reset,
ada yang disebut dengan hold, ya. Set itu intinya adalah next state-nya itu bernilai satu, itu namanya set. Ini ya, set. Next state-nya bernilai satu. Nah, present state-nya apa? Kondisi sebelumnya ada, ya bisa nol, bisa satu. Oke, bisa nol, bisa satu. Pokoknya kalau next state-nya satu, itu disebut dengan set. Kemudian reset, itu terjadi atau disebut reset jika next state-nya jadi nol. Nah, kondisi sebelumnya bisa nol, satu, ya. Bisa nol, bisa satu. Pokoknya kalau next state-nya nol, itu disebut dengan reset. Kalau hold, itu artinya nggak berubah. Nah, nggak berubah itu bisa dua hal. Sebelumnya nol tetap jadi nol, atau sebelumnya satu tetap jadi satu. Itu namanya hold, ya. Namun ada satu lagi istilah namanya toggle, ya. Bukan toggle ya, tapi toggle. Ini adalah jika berubah. Jika present state berubah dengan next state. Contohnya 0 jadi 1 atau 1 jadi 0. Ini namanya toggle. Berarti ini ada irisan? Iya. Jadi 0 ke 1 itu bisa juga disebut dengan toggle, bisa juga disebut dengan set, ya. 1 ke 0 bisa juga disebut toggle, bisa juga disebut reset. Itu ya. Ini beberapa, penamaan dari, next state ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini?